hari makan pepaya. Rasanya enak, bikin tertawa. Cakep. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Baiklah, ini hari kedua kita mengadakan IHT. Sebelum kegiatan mulai, kita lanjut dengan berdoa. Berdoa selesai. Selanjutnya fasilitasi dan asesmen sama Bu Stefani Luan Toping. Lanjut lagi dengan etika guru oleh Bu Sumatika SPD SD. Lanjut dengan rapor mutu yang disampaikan oleh Pak Hewi Primanto. Oke, sebelum mulai kita lanjut ke breaking supaya kita lebih bersama ya. Terima kasih jadwal pelajaran. Tapi sebelum jadwal pelajaran dimulai, kita harus mengetahui berapa jam pelajaran PIK 36 minggu per tahun. Baik, lihat semua. Di sini ada mata pelajaran yaitu pendidikan agama dan budi pekerti. Untuk P5-nya atau penguatan profil pelajar Pancasila per tahun yaitu buros akan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dan ini kan di kelas kita pilih project ya. Kita sudah menentukan tema. Sekarang topik umumnya kemarin apa Kak Sumarga? Lihat sampah, ambil, kreasikan. Nah itu topik umumnya. Kalau topik khusus untuk setiap kelas diharapkan berbeda-beda. Bagaimana menentukan topik project per kelas? Siapa yang menentukan? Yang menentukan bukan guru. Yang menentukan adalah peserta didik. Jadi biarkan peserta didik kita mengemukakan apa yang ada di pikirannya. Jadi kita pancing, anak-anak, ayo anak-anak, untuk proyek kita itu temanya seperti ini. Kira-kira topik apa ya? Apa yang kalian mau? Apa yang bisa kalian lakukan? Seperti itu. Jadi topik untuk proyek anak-anak yang menentukan, bukan guru ya. Lanjut. Dalam kurikulum Merdeka tidak ada namanya mengejar ketuntasan semua materi dalam buku. Dalam kurikulum 2013, misalnya kelas tinggi itu ada 9 tema. Ya, 9 tema ya dalam 1 tahun. Nah, misalnya 1 semester 5 tema. Nah, kita kan kadang ada liburnya lah, anak belum tuntas lah, mau gak mau kita kejar 5 tema ini. Sekarang dalam kurikulum Merdeka tidak ada seperti itu. Kalau dalam 1 semester hanya bisa 3 tema aja. Yang penting anak menguasai, paham. Untuk apa kita mengejar 5 tema kalau tidak ada artinya? Nah, itulah kurikulum Merdeka, menciptakan karakter-karakter dan pemahaman anak secara tuntas. Ya Bapak Ibu ya, yang untuk kurikulum 2013, nanti di kurikulum Merdeka tidak ada namanya kita mengejar materi. Sama seperti kami udah setahun, yang kita alami di kelas tinggi ya. Saat kami mengajarkan tentang perkalian dan pembagian, boro-boro kita mengajarkan perkalian dan pembagian. Anak-anaknya kelas 4 kadang sudah lupa mana itu penjumlahan, mana itu pengurangan. Teknik-tekniknya ada lupa. Itulah bukti kalau kita terlalu mengejar materi. Kita kejar penjumlahan tambahan tanpa kita tahu anak ini menguasai atau tidak. Langsung lompat ke perkalian. Jadi sekarang diharapkan, misalnya nanti kalau kelas 4 pecahan dulu dituntaskan, baru kita masuk ke materi-materi yang lain. Seperti itu dalam kurikulum Merdeka. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke asesmen atau penilaian. Nanti Bapak Ibu kelas 2 dan 5 akan membuat buku daftar nilai. Buku daftar nilai. Kalau dalam kurikulum Merdeka namanya asesmen. Lanjut. Nah, menurut fungsinya asesmen ini terbagi atas 3. 1, as learning. Ini adalah asesmen di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran. Kalau for learning ini adalah asesmen selama proses pembelajaran. Kalau off learning ini penilaian yang dilakukan setelah pembelajaran. Lanjut. Nah, inilah yang diagnostik ini, asesmen diagnostik ini adalah asesmen di awal sebelum kita memulai pembelajaran. Kita harus mengetahui bagaimana karakter anak, bagaimana kemampuan anak, itulah yang disebut diagnostik. Kami kelas 1 dan kelas 4 telah membuat asesmen diagnostik. Jadi saat saya mendapat dari kelas 3 ke kelas 4, kasih dulu soal asesmen diagnostik biar kita bisa kelompokkan
anak-anak itu nanti. Oh, ini kelompok si visual, ini kelompok auditory, dan ini kelompok kinestetik. Seperti itu saat kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau berkelompok. Ya. Yang kedua, ini formatif. Asesmen formatif. Nah, nanti daftar nilai ada ya? Asesmen formatif. Asesmen formatif ini adalah asesmen latihan. Ini formatif latihan, portofolio. Formatif ini adalah penilaian atau asesmen saat proses pembelajaran. Kan saat kita menjelaskan, setelah selesai kita kasih soal kan? Nah, itu kan masih proses kan? Nah, masih proses, itulah namanya formatif. Nanti begini lembar yang ketiga. Ya, yang ketiga. Nah, ini adalah asesmen atau penilaian di akhir. Seperti mengadakan ulangan, ujian. Nah, itu kan di akhir kan? Setelah kita melewati pembelajaran. Nah, itu yang disebut dengan asesmen sumatif. Lanjut. Nah, untuk project. Nah, bahwa nilai itu tidak keluar nilai atau berupa angka. Nih, dalam rapor tidak berupa angka, namun pernyataan seperti mulai berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Itu nanti yang muncul di raportnya. Habis. Nah, Berarti itu nanti ada yang khusus ya spesial indikator penilaiannya. Ada ya soalnya khusus gitu ya? tidak, itu secara umum. Seharusnya memang ada. Itu diciptakan masing-masing. Itu tugas masing-masing. Itu ya. Iya, asesmen itu baru masing-masing. Seharusnya memang ada di sekolah. Iya. Nggak ada, kami nggak ada. Apa yang kita buat ini coba Itu soalnya buatnya sendiri pakai ini, pakai apa kemarin kita buat? Drive itu karena kan, tapi kurang efektif. Kalau bisa langsung aja ke anak-anak. kalau drive di rumah Iya, orang tuanya yang ngerjain. Jadi kita tahu karakter orang tuanya bukan anaknya. coba Google. Nah, seperti itu. Terus yang kelas 1 sama yang kelas 4 beda ya asesmennya ya. Yang lebih banyak gambar lah kalau bisa di asesmen kelas 1 kelas 2. Iya, seperti itu. Lanjut, Bu Berlian bertanya. Rapor kemarin belum sempurna Ibu Kes. Di situ kan di proyek itu kita kemarin sudah pilih untuk kelas 4 3 dimensi. Proyek profil pelajar Pancasilanya. Tapi kan yang muncul cuma 1 kan. Terus untuk susunannya juga ngacak. Seharusnya yang proyek pertama jadi kedua, yang kedua jadi pertama. Nah, jadi nanti untuk Bulikes ditambahkan lagi. Terus kami mau dimensi. Untuk yang tahun ini dimensinya mau kami masukkan sesuai yang kami mau. Seandainya kelas 1 dimensinya mau 5, berarti di proyeknya itu dimensinya 5. Kayak kemarin kita cuma umum karena takut nggak selesai, 1 aja udah subur kan. Nah, kita masukkan 1 gitu. Padahal kelas 5 itu kelas 1 minta 5, kelas 4 3 ya, 3 tuh. Untuk takut proyek pun pindah. Jadi bicara kalau ya sekarang itu mengembang musik jantungnya itu campur itu. Kalau dia apa kuat asal. Contoh lah nama sekolah aja SPD aja. Nah, ya makanya nanti di update ingat ya. Ini ingat ya. NS ini siswa. Jadi catatan NS ya. Ini siswa. Jadi misalnya ini kita ada 4 kelas tuh, kelas 1, kelas 4, 2, 5. Nah itu jangan mau dekat, kita baru sudah jadi awal-awal di update lah, iya di pelan-pelan buka laptopnya, ya. Oke, lanjut. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang bertanya, ya kita Ibu. Baik. Demikian penjelasan saya tentang teknik fasilitasi sama asesmen. Kiranya dapat dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang. Dan berpikir kritis pada siswa yang efektif untuk mengukur keberhasilan pengembangan karakter siswa. Yang ketujuh, memperkenalkan bertindak dengan cara yang etis atau sebaliknya. Oleh karena itu penting untuk memahami dan mengembangkan keduanya secara terpisah dan sebagai satu kesatuan untuk menciptakan individu yang etis dan berintegritas. Next.
Rupanya. Nih, Kita punya apa? guru harus bersikap baik dan bijaksana dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Toleransi, guru harus menghargai perbedaan dan menerima keberagaman sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dihargai. Yang keenam adalah gotong royong, guru harus memiliki semangat untuk membantu dan bekerja sama dalam membentuk orang lain, baik dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang ketujuh adalah disiplin. Harus disiplin dalam mengatur diri sendiri, menghargai waktu dan aturan, serta memberikan contoh yang baik bagi siswa. Meneladani ya. Yang kedelapan, kreativitas. Guru harus memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyampaikan materi pembelajaran dan memecahkan masalah. Yang kesembilan, kebersihan. Guru harus menjaga kebersihan dari lingkungan serta memberikan teladan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bawah. Nah. 10. Religius yang ke-10. Guru harus memiliki ketakwaan. Kenapa? Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai nilai-nilai agama yang dianut. Yang ke-11, guru harus berpenampilan menarik. Guru harus rapi, bersih, wangi, berpakaian lengkap dan sopan. Jadi di sini guru rapi, bersih, wangi, berpakaian lengkap dan sopan. Kalau yang sopan itu Yang sopan. Ya, berpakaian sopan, Yang enggak ketat. tidak ketat. Terus, ya, maksudnya guru harus rapi, bersih, berpenampilan menarik. Kalau guru penampilannya menarik, ya pakai istilah, ya kan pakai bendera dikit. Jangan menor, nanti muridnya nggak tahu mana guru mana ondel-ondel. Nah, jadi yang normal-normal saja. Itu untuk yang berpenampilan menarik. Itulah etika. itu normal masuk kelas yang boleh pakai kita. Iya, itu dari situ semua tadi. Tugas guru dalam pendidikan karakter siswa memberikan teladan. Tapi gurunya harus teladan dulu, baru bisa memberikan teladan. Dan contohnya yang baik dalam perilaku yang sikap di lingkungan sebagai seorang pendidik. Guru harus mampu memperlihatkan perilaku dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai karakter yang ingin dipegang oleh siswa. Yang kedua, membuat program pengembangan karakter yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks siswa. Program ini haruslah dirancang secara kreatif dan inovatif agar bisa menarik perhatian dan minat siswa. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan karakter siswa. Guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran yang digunakan dengan karakter siswa sehingga dapat memaksimalkan pengembangan karakter siswa. Yang keempat, memberikan dorongan dan penghargaan pada siswa yang menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan karakter yang diinginkan. Ini memberikan dorongan dan penghargaan, berarti setiap siswa yang melakukan kegiatan atau perilaku yang baik itu patut dihargai. Bisa ada nilai, apalagi Bu Fani, ya, reward atau kata-kata semangat atau pujiannya. Baru yang kelima, menerapkan pengajaran tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang memperkuat mengembangkan karakter siswa. Guru dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata agar siswa dapat memahami dan mengintegritaskan nilai-nilai karakter dengan lebih baik. Yang keenam, membuat lingkungan pembelajaran yang positif dan mendukung pengembangan karakter siswa. Guru harus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan
dan merangsang perkembangan karakter siswa. Yang ketujuh, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengembangan karakter siswa. Guru harus bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pengembangan karakter siswa. Next, Bu. Lewatkan aja. Nah, ini yang wajib. Yang wajib untuk guru ya, ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki guru, ya. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi. Ini kemampuan pemahaman pedagogi itu ilmu yang dipelajari tentang anak semuanya. Di situ memahami kepribadian kepada peserta didik, mengembangkan bakatnya, potensi dan bisa saya share kepada Bapak semua. Memiliki rapor yang kurang bagus di Kementerian Pendidikan. Maka dari itu dari pihak pemerintah Kota Batam menanyakan ke Dinas Pendidikan kenapa terjadi seperti itu, padahal anggaran pendidikan di Kota Batam itu sudah lebih dari 20%. Akan tetapi rapor di kementerian itu masih merah. Karena dasar tersebut, maka Dinas Pendidikan atau mungkin Kota Batam minta narasumber yang didatangkan langsung dari Kementerian Pendidikan yang membawa. Di dalam pendidikan itu terdapat profil pendidikan atau profil sekolah kita. Di dalam profil sekolah itu ketika kita nanti masuk login, di dalamnya ada nilai-nilai atau persentase yang itu dinamakan dengan rapor pendidikan. Nah di sini dari rapor pendidikan tersebut diharapkan kita melakukan yang namanya IRB. Apa itu IRB? Identifikasi, redaksi, dan benar. Nah selama ini rapor pendidikan itu hanya bisa diakses oleh kepala sekolah dan operator atau operator dapodik. Tapi untuk saat ini semua guru yang ada di satuan pendidikan itu bisa mengakses rapor pendidikan dengan menggunakan akun Belajar ID. Jadi nanti ketika kita login untuk Belajar ID, kita bisa mengakses rapor pendidikan. Jadi diharapkan semua kita guru yang ada di satuan pendidikan itu membuka rapor pendidikan dan sama-sama bersama dengan kepala sekolah untuk menganalisis di mana akar permasalahannya, kemudian akan dituangkan dalam rencana kerja tahunan yang nantinya bisa diturunkan ke dalam penganggaran atau RKS ataupun AKAS yang tentunya membutuhkan biaya. Tetapi yang tidak membutuhkan biaya bisa diatasi dengan cara pembelajaran mandiri melalui PMM. Jadi nanti terintegrasi dalam platform pendidikan ini akan terintegrasi dengan PMM. Ketika solusi itu terdapat dalam PMM, maka cukup mempelajari dari PMM. Akan tetapi apabila memerlukan dana, maka solusi tersebut akan kita dapatkan atau dituangkan ke dalam RKS atau AKAS. Nah, untuk akses yang pertama kita ini namanya platform pendidikan. Di website-nya namanya platform pendidikan. Jadi buka seperti ini namanya platform pendidikan. Baru kita bisa login di sini menggunakan akun Belajar ID. Nah, kemudian setelah kita login, maka di sini akan masuk di sini. Nah, ada ringkasan. Ini ringkasan ini adalah kondisi sekolah kita. Kondisi sekolah kita nanti akan diterangkan. Yang sudah baik yang mana, yang pencapaian tertinggi yang mana, yang kurang baik yang di mana, dan ditambah dengan rekomendasi bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Nanti setelah ini akan kita baca apa rapor pendidikan yang ada di sekolah kita. Kemudian di sini prioritas untuk rapor pendidikan untuk tingkat SD itu difokuskan pada keterampilan literasi dan numerasi yang utama. Dan selain itu juga dari hasil survei lingkungan. Jadi memang untuk rapor pendidikan ini didapatkan dari kegiatan AN. Di kegiatan AN tersebut anak-anak kita itu sebenarnya sedang dinilai dari segi kemampuan literasinya, kemampuan numerasinya, kemudian juga hasil survei lingkungan itu meliputi keamanan sekolah, kemudian kebahagiaan anak tersebut di sekolah sendiri, bagaimana kondisi anak tersebut itu bisa dinilai dari pusat dan dihasilkan atau dituangkan dalam rapor pendidikan tersebut. Di sini ada indikator akar masalah, ini nanti bisa baca sendiri, nanti akan saya bagikan filenya. Sedangkan dipelajari akar masalahnya, kalau seandainya literasi itu masalahnya di mana, ternyata turunnya di sini. Yang kualitas pembelajaran nanti di mana, itu ada juga penjelasannya di bawah. Kita fokusnya ke di sini. Nah, dari hasil rapor pendidikan kita bisa melihat di sini nanti ada tiga warna. Ada warna merah, ada warna kuning, dan warna hijau. Warna merah itu artinya adalah capaian rapor pendidikan yang masih rendah atau kurang baik. Baik itu secara satu pendidikan maupun tingkat kota maupun tingkat nasional.
atau kurang istilahnya. Kemudian yang sedang itu warnanya kuning, berarti dia biasanya berada pada posisi di atas 61 sampai dengan 81. Kemudian yang warna hijau itu sudah baik, berarti sudah melampaui dari istilahnya kalau kita berada di atas KKM. Nah, sedang ini ya mungkin di KKM-nya, tapi dari KKM untuk rapor pendidikan itu ada rentangnya dari sekian sampai sekian. Kemudian dari rapor begini, rapor pendidikan ini nanti akan diberikan penjelasan akar masalahnya di mana, kenapa dia bisa merah, kenapa yang ini kok bisa merah. Itu berada di posisi mana ketika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Batam dan juga dibandingkan sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Itu kita di posisi di mana? Jadi terbagi ke dalam 5. Ada baik atau atas, kemudian ada menengah atas, kemudian menengah saja, menengah bawah, kemudian ada bawah. Nah, di sini disebutkan peringkat menengah bawah 61 sampai 80%. Jadi dalam peringkat itu dibagi menjadi 5. Kalau ada atas, kemudian menengah atas, ada menengah bawah, baru ada peringkat bawah. Kalau warna merah itu biasanya di peringkat menengah bawah dan bawah. Dan itu yang menjadi pusat perhatian kita untuk diperbaiki ke depan dalam rencana kerja tahun. Kendala jadi peringkat atas itu kita rendah ya. Iya Bu. Kalau peringkat atas berarti nilai kita jatuh ya. Kalau peringkat atas berarti yang bagus Bu, warna hijau. Yang kurang bagus itu yang warna merah itu peringkatnya peringkat bawah. Nilainya berapa persen? Ini persentasenya ini nanti apa namanya? Ini persentase di sini. Ini persentase siswa. Kalau merah itu berarti tidak kurang dari 50% siswa menguasai atau di bawah KKM, kurang dari 50%. Nanti kalau lebih dari 50% itu nanti berubah menjadi sedang. Nah dari sedang itu nanti bisa jadi peringkatnya di tengah, di bawah atau di atas, menengah atas. Nah di sini nanti kita juga delta. Delta itu adalah perbandingan antara rapor tahun ini dengan rapor tahun sebelumnya. Jadi nanti ada peningkatan atau sama atau ada penurunan. Itu namanya delta, perubahan dari rapor sekarang dibandingkan dengan rapor tahun sebelumnya. Ini kan ditengok dari hasil NBK. Iya benar. Iya. Nah sebenarnya fokusnya itu nanti di sini Bu. Dari rapor pendidikan tersebut kita tuh diminta untuk membenahi diri. Jadi kemarin disampaikan oleh yang pengembang dari rapor pendidikan tersebut bahwasanya rapor itu adalah bukan untuk mencari peringkat sekolah. Nah, kalau dulu kan sekolah yang sekolah apa namanya unggulan, ini non unggulan, bukan seperti itu. Tapi lebih ke refleksi kita. Apa yang sudah kita lakukan dalam 1 tahun? Bukan Bu, dari Kementerian Pendidikan, langsung pengembangnya rapor dari pusat, dari Jakarta. Jadi pengembangnya itu langsung dari rapor, yang kursinya rapor, kemudian dari yang mengembangkan arkas. Jadi sana dia dari cara mengisikan arkas juga. Nah, digabungkan jadi dari rapor diturunkan ke arkas gitu. Sebenarnya tujuannya mereka ke situ. Jadi dia programnya berjalan tahun ini itu adalah perbaikan dari rapor yang kurang baik tadi itu diperbaiki tahun ini. Gitu. Ya, masih menuju ke sana. Tapi udah mulai sebenarnya dari tahun-tahun sudah mulai. Jadi ternyata studi itu barang itu kebanyakan tadi itu baru dilihat, baru di-download, belum ditelusuri sampai ke dalam. Makanya rapornya merah di pusat itu bahkan termasuk kategori merah. Makanya Bapak Wali Kota sempat marah, kenapa kita udah lebih dari 20% kok masih merah? Gitu. Ternyata itu tadi karena kita belum mengerti bahwasanya di platform pendidikan itu harus ditelusuri sampai ke dalam-dalam. Biar dia tercetak gitu, ada centangnya. Kalau sudah baca centang. Dari 500 sekolah yang sudah menelusuri sampai ke dalam-dalam itu baru 28 sekolah. Dari 500-an sekolah baru 28 sekolah yang sudah menelusuri sampai ke dalam-dalam. Gitu. Jadi makanya di pusat terdata ketika dicek di pusat bahkan merah masih rendah tingkat eksplorasi dari rapor tersebut. Nanti setelah ini baru kita langsung pakai dari rapor kita ya. Nah jadi tujuan dari proses ini adalah dari hasil rapor dari hasil dari rapor pendidikan tersebut, maka kita cari Bu, dari warna-warni kita cari bagaimana bagian mana yang kita masih kurang. Ya, bagian mana yang kita masih kurang, baru kita cari akar permasalahannya di mana. Setelah kita tahu akar masalahnya, baru kita carikan solusinya apa. Nah, solusinya itu yang kita pikirkan untuk rencana kerja tahunan. Kalau kita membutuhkan dana, berarti kita anggarkan di arkas berdasarkan rapor tersebut. Kalau tidak perlu dana, berarti bisa melalui PMM. Kita pelajari ada di situ ada video inspirasi. Berarti masing-masing kita bisa belajar dari video inspirasi tersebut. Nah, bisa juga melalui seperti kita ini, in-house training. Berarti biayanya mungkin nanti ada di posisi mungkin. Ada kalau kita mendapatkan narasumber, kita datangkan narasumber dari
dari mana sumbernya, baik tingkat kota, baik tingkat provinsi, baik tingkat nasional dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menentukan kita yang prioritas kita di mana? Jadi kita mulai dari spektrum warna. Ada 3 cara untuk menganalisis atau namanya PBD, perencanaan berbasis data. Dari hasil rapat penelitian tersebut, maka kita bisa melakukan perencanaan. Dari mana dulu kita tentukan? Pertama kita dari warna dulu kita dahulukan. Yang pertama tentu yang dari warna merah. Jadi ketika kita buka rapor pendidikan, di situ ada rapor kita yang merah, maka itu yang harus kita dahulukan. Kemudian setelah merah tidak ada lagi, baru menuju ke yang kuning. Kalau hijau semua, berarti kita cari yang capaiannya rendah, paling rendah, atau yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jadi begitu urutannya. Video inspirasi. Kemudian kalau dia dirasa masih belum cukup dengan video inspirasi, baru kita pilihkan apakah memakai cara yang lain atau cukup pakai ini saja. Itu nanti kita tentukan melalui musawarah bersama tentunya antara warga sekolah semuanya. Tapi kalau cukup dengan melalui video inspirasi sudah bisa meningkatkan atau menaikkan nanti rapor pendidikan kita, jadi kita cukup menggunakan platform pendidikan mengajar. Akan tetapi jika kita perlukan untuk yang lebih, kita kebetulan dananya ada dan agar hasilnya lebih maksimal, berarti kita bisa mengadakan workshop ataupun IHT yang kita yakini nanti bisa memperbaiki kondisi rapor kita untuk 1 tahun ke depan. Nah, tujuan dari ini dalam rangka menentukan kebijakan dulu, kita jalankan kepada fokusnya kepada perubahan yang diinginkan. Jadi kalau rapornya kita rendah, bagaimana cara yang rendahnya bisa kita naikkan, dan kalau bisa menggunakan cost yang minimal, karena mungkin dana dosnya bisa diarahkan ke yang lain. Tapi kalau misalnya membutuhkan dana, baru kita masukkan ke dalam TKS. Jadi tidak wajib semuanya masuk TKS semua, tidak. Tapi kita mana yang butuhkan dana, kita masukkan TKS. Yang tidak butuhkan dana, berarti kita cukup sampai di solusi yang platform pendidikan mengajar tadi. Baik, sekarang mungkin kita praktek ini. Kita lihat rapor kita. Nah, di sini kita login menggunakan akun belajar ID. Nanti kita ketikkan di sini rapor, nanti di sini ada rapor pendidikan. Nanti kita sudah terhubung dengan rapor pendidikan, tinggal kita masuk. Kalau sekarang bisa buka Pak Dewi? Semua bisa, semua kita bisa karena kita memiliki akun belajar ID. Nah, di sini ini namanya Bu dari tadi platform, sekarang ini namanya profil pendidikan. Sampai di sini profil. Langsung ketik rapor pendidikan aja dari kementerian kita pilih aja. Berarti login memakai ini belajar ID. Namanya ini belajar ID. Ya. Terus Kalau nggak Ibu simak aja. Nanti prakteknya nanti nggak. Ya. Yang penting dipahami dulu. Jadi namanya ini profil sekolah Bu. Di situ ada nama sekolah, NPSN, alamat kita belum update, tanggal 22. Kemudian kota provinsi, di sini ada akreditasi dan berlakunya sampai kapan. Di sini namanya profil pendidikan. Dia berada di platform pendidikan. Kemudian di bawahnya ada ringkasan ini dari kementerian nih, ringkasan satuan pendidikan ada di tahun 2023. Dibandingkan tahun 2022, kemampuan numerasi SDG Pak Batu Baju mengalami peningkatan paling tinggi. Berarti numerasi kita dibandingkan tahun lalu itu mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan dengan dimensi yang lain. Kemudian dari sampai tahun ini iklim kebinekaan menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Nah, berarti kebinekaan kita ini mendapatkan pencapaian paling tinggi di antara indikator yang lain. Jadi antara indikator yang lain, iklim kebinekaan itu sudah paling tinggi. Berarti kita sudah bagus. Berarti dalam menghargai perbedaan itu kita sudah sangat bagus karena memiliki pencapaian terbaik di antara yang lain. Kemudian di sini meski demikian kualitas pembelajaran adalah indikator dengan pencapaian rendah. Jadi kualitas pembelajaran kita itu mengalami kualitas yang paling rendah. Yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya metode pembelajaran. Jadi masalahnya metode pembelajaran. Salah satu contoh untuk memperbaiki hal ini melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivitas kognitif. Nah, berarti harus memperbanyak peningkatan kompetensi GTK. Berarti guru lagi tapi Ya, peningkatan kemampuan GTK agar bisa merancang metode yang tepat. Nah, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivitas kognitif. Mungkin gini Bu, kita kan selama ini kemarin kami diminta mempraktekkan ini bagaimana menjabarkan dari hasil rapor ke dalam AKAS. Jadi salah satunya saya menganggarkan untuk bagaimana meningkatkan aktivitas kognitif anak ini dengan cara memperbanyak media pembelajaran. Tapi selama ini kita kurang dan menunggu bantuan dari pemerintah karena kita nggak bisa juga karena kadang-kadang tidak. Makanya kemarin saya turunkan itu menjadi
anggaran untuk media pembelajaran khususnya kelas. Mungkin dengan demikian nanti akan meningkatkan aktivitas seperti anak. Nah itu ya, jadi ini namanya profil sekolah. Kemudian di bawahnya profil baru ada, di bawahnya ini baru ada rapor pendidikan. Di rapor pendidikan itu terdapat 6 elemen. Di sini ada kemampuan literasi, numerasi, ada karakter, kemudian di bawahnya lagi ada iklim, keamanan sekolah, iklim pendidikan dan kualitas pembelajaran. Nah, alhamdulillah di tahun 2023 ini rapor kita nggak ada yang merah, hanya ada hijau dan kuning. Ya, ini nggak ada. Berarti kita sudah baik, sudah bagus. Karena kemarin tetangga sebelah saya lihat ada merahnya, tetangga kiri ada merahnya, punya kita tidak ada merahnya. Akan tetapi itu ada yang berbeda kita. Yang sampai 2 tahun itu hijau semua. Ya. Yang masih kurang apa ini, Pak? Oh, numerasi. Nah, Bu, Baru di sini ada yang kuning, ada 2. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana cara kita menentukan mana yang kita dahulukan, mana yang kita prioritaskan? Nah, di sini yang kita prioritaskan yang mana? Itu yang warnanya kuning, yang hijau belakangan. Nah, kuningnya kan ada 2. Jadi kita pilih yang mana? Pertama, kita lihat dari capaiannya. Di sini capaiannya, yang di sini. 63,33% sudah mencapai rekomendasi minimum. Nah, yang di bawah 9,6. yang mana? Yang mana, Bu? Itu bawah. Yang bawah. Capaian itu, Pak. Ya, ini perbandingan. Karena yang ini tidak muncul, berarti ini mungkin ya. Jadi kita ingat dulu, kita lihat pakai kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua itu adalah kuintil. Kuintil itu apa? Peringkat kita di kota. Peringkat kita di kota. Peringkat Anda ada di peringkat menengah. Jadi kita di Kota Batam itu termasuk kategori menengah di antara 41 sampai 60%. Menengah sedang. Baru kita lihat yang di bawah, yang di bawah ternyata peringkat kita berada di peringkat menengah bawah. Berarti kita mana yang lebih baik? Yang kualitas pembelajaran. Makanya saya kemarin ketika diminta untuk membuat program, saya buat ini yang saya buat, yaitu saya dahulukan yang kualitas pembelajaran terlebih dahulu. Nah, setelah kita ketemu, ini kita pakai cara yang pertama yang menggunakan rapor pendidikan. Setelah kita ketemu, kita cari akar masalahnya di mana. Kita klik aja di situ. Nah, di sini ada akar masalahnya. Tulisannya ya. Nah, ternyata di sini kita berada di peringkat menengah ke bawah. Dan di nasional kita masih di peringkat menengah. Kalau menengah sama menengah bawah bagus mana? Menengah ke atas lah. Bagus menengah. Nanti ada lagi menengah atas, ada lagi. Jadi menengah itu dibagi 3. Menengah atas, menengah aja, menengah bawah. Dari kita bukunya yang menengah bawah. Nah, di sini ada detailnya nih. Beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Ternyata kita metode pembelajaran yang paling direkomendasikan untuk diperbaiki. Nah, sama ini kan, ya. ini kan harus menyenangkan, jadi banyak-banyak materinya. Benar. Panik itulah harus banyak gurunya, harus bekerja terus. Ya, jadi metode pembelajaran itu yang paling direkomendasikan untuk diperbaiki. Kemudian yang kedua, dukungan psikologis. Kira-kira apa Bu? Psikologis? Kejiwaan. Jiwa siapa? Jiwa anak-anak, jiwa guru. Jiwa gurunya, terutama jiwa gurunya banyak error. Jiwa gurunya juga. Nah, apa artinya? Dukungan psikologis artinya praktek pembelajaran yang memenuhi kebutuhan psikologis sesuai untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan perasaan diterima tanpa dibeda-bedakan. Kemarin ketika NDK saya jadi pengawas, saya lihat soalnya itu ada salah satu pertanyaan yang tampil di situ adalah pertanyaan siswa terkait survei lingkungan. Apakah guru kamu membeda-bedakan kamu, baik secara agama, secara suku, ataupun secara mungkin menyebut latar belakang, kayak orang kaya orang miskin gitu lah. Baru anak-anak itu disuruh menjawab. Ketika kita tidak mendampingi anak tersebut, bisa jadi akhirnya iya, bisa jadi. Ketika jawaban itu iya, mereka akan berpengaruh ke rapor kita. Ternyata psikologis mereka itu terganggu, gak nyaman karena dibeda-bedakan dengan gurunya. Makanya sebenarnya maksudnya dibedakan dalam ini Bu, dipilih kasih kurang sebenarnya. Iya, bukan dibedakan dalam pembelajarannya enggak. Kalau kita layani semuanya berarti kita membedakan, walaupun
materinya beda, soalnya beda, itu artinya kita melayani mereka dengan baik. Di sini yang dimaksud dengan membedakan itu, yang itu dicuekin aja, yang satu perhatiin terus. Nah, itu namanya membedakan. Nah, jadi yang pertama ada metode, yang kedua ada dukungan psikologis. Berarti anak kita ini ada sebagian yang masih merasa dibeda-bedakan, baik dari gendernya, laki-laki perempuannya, mungkin merasa kurang terperhatikan. Jadi ini menjadi evaluasi buat kita semua. Mungkin ke depan kita bisa perbaiki lebih bagus lagi. Dan ada satu indikator lagi, manajemen kelas. Manajemen kelas. Kalau kita klik detailnya itu, apa sih maksudnya manajemen kelas? Pengelolaan kelas yang mendukung pembelajaran serta penerapan penghargaan sanksi secara proporsional. Penerapan penghargaan dan sanksi secara proporsional tidak terlalu berlebihan. Sanksi secara proporsional. Oh, si anak ini terbaikkan ya, sanksi juga dari sekolah, dari kelasnya kan. Jadi nanti mungkin kita perlu pembahasan mendalam mengenai ini, kita buat bagaimana Ya, bagusnya. makanya ada Pak Polisi itu tadi ya, ada dokter Jadi nanti ke depan kelas. bisa lebih baik lagi. Nah, itu namanya, ini adalah akar masalah level kedua. Level kedua, ini akar masalah level kedua. Ternyata penyebab dari ini bisa juga disebabkan oleh hal lain. Apa itu? Kita lihat ke bawah. Nah, di sini ternyata ada lagi faktor yang mempengaruhi status pendidikan. Faktor mempengaruhi status pendidikan, terutama dalam hal yang tadi itu, yang pembelajaran tadi. Itu pertama, adaptasi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Jadi, yang kedua, kepemimpinan instruksional. Ini mungkin dua hal yang bisa mempengaruhi dari penilaian yang di atas tadi. Kemudian, bagaimana langkah solusinya? Di sini ada beberapa inspirasi benahi. Jadi kita bisa di sini. Cara perbaikannya bagaimana? Di sini ada inspirasi pembenahannya tentang metode pembelajaran. Di sini kita diarahkan ke platform Merdeka Mengajar. Nanti kita klik salah satunya. Oh, suruh mempelajari ini. Nanti kita diklik. Nah, lihat materi. Nanti kita akan diarahkan ke Merdeka Mengajar dan langsung menuju ke pembahasan tentang metode belajar. Di sini ada beberapa inspirasi yang bisa kita jadikan referensi untuk perbaikan dalam memberikan metode di kelas kita. Jadi ada beberapa inspirasi nanti bisa dipelajari oleh masing-masing kita untuk perbaikan metode di kelas kita masing-masing. Ya, nanti otomatis diarahkan ke sana. Di rapor kita ini langsung dia ke PMN. Balik kan bisa dibuka itu. Bisa. Makanya kita loginnya menggunakan akun belajar ID. Jadi langsung kita login satu-satu. Nah, itu permasalahan dengan apa kita mencari. Nah, ini yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah selama ini belum sampai ke sini. Baru lihat rapor, di-download, sudah. Lihatnya udah dilihat sudah. Padahal dimaukan dari Kementerian Pendidikan, dari rapor pendidikan ini adalah dilihat, kemudian dianalisis dalamnya apa akar permasalahannya, baru dicarikan solusinya dalam bentuk perencanaan atau rencana kerja tahunan. Itu yang diharapkan. Dicoba, dianalisis, analisis, laksanakan. Kalau berani mah. Kita ada istilahnya, IRD namanya. IRD, identifikasi. Hanya refleksi, B-nya benahi. Jadi ada 3. Yang pertama itu kita identifikasi itu dengan kita udah lapor secara keseluruhan, kita pelajari detailnya, akan masalah di mana. Baru refleksi. Kalau ada masalah seperti ini, solusinya apa? Kita refleksi ini. B-nya benahi. Bagaimana kalau ada masalah ini, akan masalahnya ini, cara membenahinya bagaimana? Oh, dengan mempelajari tadi. Oh, dengan mengajarkan seperti ini, dengan mendatangkan narasumber yang kompeten. Oh, dengan melakukan program tambahan, mungkin ekskulnya atau apa dan sebagainya. Atau mengadakan mungkin buku tambahan atau mungkin dengan media pembelajarannya yang lebih banyak. Media pembelajaran itu bisa kita buat sendiri, bisa beli yang sudah jadi. Itu metode yang pertama ya, dengan eksplorasi rapor pendidikan melalui platform pendidikan. Cara yang kedua melalui unduhan. Jadi di kemarin saya sudah mengunduh rapor kita, sudah diunduh, sudah saya unduh rapornya itu di sini rapornya. Nah, di sini rapor pendidikan kita sudah terlihat dengan ini rapor. Nah,
Kalau kita sudah unduh, di sini lebih detail lagi. Ini udah hijau, berarti untuk kemampuan literasi kita sudah hijau. 80% siswa kita sudah melampaui kriteria minimum, berarti sudah baik. Sudah baik. Nah, Naik 9,1. kemudian skornya 80 dibandingkan tahun lalu juga naik. Jadi kita yang literasinya sudah bagus. Untuk Pak, kompetensi membaca teks, kompetensi. Ya, itu turunannya Bu. Dari literasi ini nanti pecah-pecah. Yang tadi yang kecil-kecil nanti yang saya nggak bacakan satu persatu tadi. Di bawahnya ini ada, memang di bawah literasi ini ada macam-macam Bu literasinya. Mungkin di antaranya masih ada yang rendah. Tapi secara keseluruhan literasi, secara keseluruhan garis besar itu sudah bagus. Walaupun dalam bedanya masih ada yang kurang. Kemudian yang di bawahnya nanti kita turun ke bawah. Nah, masih ada yang kuningnya tadi, numerasi tadi. Nah, dari numerasi ini kalau kita rincikan lagi, yang paling parah itu masih ada di bawahnya, kita cari. Nah, ini Bu. Yang ini, yang jauh di bawah ini yang perlu kita perbaiki. Ini ada ini. Jauh di bawah. Profesi siswa dengan kemampuan numerasi di bawah kompetensi Nah, minimum. ya kita lihat di sini Bu. Proporsi tadi kan kemampuan numerasi jauh di bawah kompetensi minimum. Nah, ini di bagian apa dia? Kita lihat di sini. Mas Radit hanya memiliki kemampuan dasar matematika yang terbatas, penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Nanti kita butuh telah yang lebih jauh untuk melakukannya. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi itu. Kalau yang tadi itu kita udah tahu masalahnya dan solusinya ditunjukkan, tapi tidak sedetail yang di sini. Kalau yang kita menganalisis yang di sini itu lebih detail lagi Bu. Dari literasi ternyata turunannya ini masih ada yang kurang. Nah, itu kita perbaiki. Dari numerasi turunannya kita cari yang paling kurang, kita perbaiki. Dari metode turunannya ada lagi di bawahnya, baru kita perbaiki. Fikih itu banyak sedikit. Nah, dari kualitas pembelajaran juga sama, di bawahnya nanti ada turunannya. Kita cari yang paling rendah. Nah, nanti di sini ada metode pembelajaran yang paling rendah. Ada lagi refleksi, ada lagi. Nah, ini metode pembelajaran seperti yang tadi. Itu cara yang kedua, yaitu dengan eksplorasi atau menganalisis secara keseluruhan rapor pendidikan. Cara yang ketiga, dari hasil sini kita diberikan prioritas rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan prioritas rekomendasi. Jadi kita kalau lihat prioritas berarti adalah ini saran dari Kementerian Pendidikan bagaimana cara memperbaiki kondisi tersebut. Jadi kita klik di prioritas rekomendasi. Ada di sheet ketiga, nomor 3. Di situ ada prioritas rekomendasi. Jadi ini didahulukan dari yang paling parah itu akan atau yang paling rendah itu ditaruh di paling atas. Makin ke bawah itu makin yang baik. Jadi yang paling atas berarti itu yang prioritas yang mendesak untuk kita perbaiki segera. Jadi sini yang pertama yang paling prioritas itu adalah metode pembelajaran. Yang tadi metode pembelajaran. Kemudian di sini ada refleksi. Ini kan identifikasinya Bu. Identifikasinya ada kualitas pembelajaran. Refleksinya ada metode pembelajaran. Kemudian bagaimana benahinya? Saran dari kementerian pembenahannya adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivitas. Bisa dimasukkan ke ARKAS. Ya, itu. Untuk anggaran tahun depan, tahun 2024. Ya. Nah, itu mana bisa dengan. Jadi inspirasi benahi. Kalau yang inspirasi benahi ini Bu, ini yang tidak memerlukan biaya karena udah ada link-linknya. Ini klik masuk ke PNM. Ada. Ketika kita klik ini, dia langsung lari masuk ke PNM. Oh, berarti yang link itu Pak ini kita bisa buka, ini kita bisa buka. Ya, benar. Oh, lewat sini Bapak Ibu kita bisa buka. Bapak Ibu ini menyangkut GTK, Bapak Ibu bisa buka di link itu. Jadi bisa lihat video-video itu untuk meningkatkan metode pembelajaran Bapak Ibu tenaga pendidikan GTK. Betul tak? Ya. Terutama dalam hal metode pembelajaran. Jadi inspirasi. Iya, benar. Ya. Jadi ini inspirasi ini didapatkan dari PNM, jadi dari guru sekolah lain yang sudah membagikan praktik baik. Ini kita adopsi untuk kelas kita. Berarti kalau yang kita pilihnya hijau ini, berarti yang tidak perlu biaya nggak perlu masuk ke ARKAS. Ya, tidak perlu masuk ke ARKAS Bu. Tapi kalau misalnya kita menemukan makanya nggak puas harus melihat video aja, kita pengennya lebih detail dan butuh narasumber, berarti kita tuangkan ke dalam ARKAS yaitu peningkatan mutu guru melalui workshop atau pelatihan. Itu ada biayanya. Narasumbernya
kemudian ada konsumsinya transportasi atau mungkin ya konsumsi aja lah ya, bandara sama konsumsi waktu. Mungkin di sela ini mungkin ada yang menanyakan Bu, sebelum saya ke yang berikutnya lagi. Ada yang menanyakan Bu, sampai di sini mengenai rapor pendidikan dan bagaimana cara Ini pembenahan kita yang di sini Pak, yang dari prioritas ini atau kita ambil dari rapor kita kan? Ya. Inilah yang akan kita benahin kan? Ya. Pak, tampilkan itu. Ya kan Pak? ya. Saya mau nanya. Ya, silakan. Itu yang nilainya kuning birunya itu dari mana nilainya? Itu namanya capaian rapor kita dibagi dari mana? Penilaian dari mana? Dari hasil akhir kemarin. Bukan Dari kan? IBK. Iya benar. Iya. Ini Bu, dari IBK itu. IBK kan nanti kasih pertanyaan, beberapa pertanyaan saya lupa jumlahnya. Ada pertanyaan tentang literasi, numerasi. Nah dari situ itu nanti turunannya itu oleh tim ahli kementerian itu bisa dijabarkan lagi. Kalau ini bermasalah, oh berarti metodenya kurang. Ini masalah, oh berarti pengelolaan kelasnya kurang. Di situ dijabarkan dari situ. Yang anak jawab itu. Iya, dari jawaban tersebut. Karena kan zaman pagi kan nggak cuma nilai ABC kan tidak. Ada juga yang nulis juga. Ada mereka membaca bagaimana pola pikir anak tersebut. Jadi dari hasil analisis itu, maka diperoleh ternyata kalau ini kurang bisa jadi metodenya. Oh ini kurang bisa jadi pengelolaan kelasnya. Oh ini kurang bisa jadi mungkin entah apa medianya atau apa sebagainya. Atau mungkin fasilitasnya nggak mendukung dan sebagainya. Mungkin itu nggak nyaman juga di kelas, mungkin anak panasnya mungkin, kipas-nya kurang. Nah kalau yang survei lingkungan itu larinya ke karakter anak tersebut. Jadi misalnya diberi soal berupa kasus, ada anaknya begini, apa tindakan kamu? Nah mereka akan menjawab sesuai dengan kondisi anak tersebut sendiri. Kalau anaknya mungkin suka menolong, ada orang jatuh jadi tolong, mungkin. Ada lagi anaknya yang cuek, ada orang jatuh, ya udah seperti orang lain yang ini dan sebagainya. Itu sudah ada pilihan yang sebenarnya dari situ itu menggambarkan kondisi anak tersebut. Jadi seandainya sebelum ada itu anaknya Dikondisikan. Nah itu kemarin saya ngobrol banyak dengan kementerian itu. Kebetulan kan masih muda-muda, jadi saya senang ketemu dia pas dia mendampingi saya kelompok saya. Itu kesempatan saya ajak ngobrol banyak-banyak. Nah dia nanya, bagaimana kondisi sekolah bapak? Nah bilang saya nggak ada yang merah, paling tidak kuning sama hijau. Terus ditanya, bapak kemarin ketika survei lingkungan apa yang bapak isi? Ya saya isi sesuai dengan ini. Jujur aja Pak, bapak pasti isinya nggak jujur kan? Terutama yang masalah sekolah, bapak isinya pasti nggak jujur. Jadi itu terjadi hampir di semua sekolah. Ketika kita survei lingkungan, ketika guru menulis survei lingkungan, itu pasti ada yang nggak jujur. Terutama karena takut nilai sekolahnya anjlok. Jangan, bapak ibu jangan seperti itu. Ini adalah refleksi kita. Namanya refleksi itu kita refleksikan aja. Kalau ada tombol di sini ya, biar aja tombol di sini. Tugas kita bagaimana menghilangkan tombol ini. Jadi jangan ditutupin, karena ditutupin itu bukan menyelesaikan masalah. Dengan menutup itu bukan menyelesaikan masalah, tetap ada masalah itu sebenarnya. Dia karena kalau ada yang nggak bagus, ya tunjukkan yang nggak bagus itu nanti untuk dibenahi. Karena ini bukan untuk diadu-adu, bukan untuk mencari juara. Jadi biarkan aja. Termasuk anak-anak. Ada di sekolah itu anak-anaknya dikondisikan juga, mungkin dari segi materi pengetahuannya, mungkin dari segi kemarin ada yang nanya dan dijawabnya di sini. Kalau saya nanya saya malu. Ada yang nanya begini, Pak, kenapa sih anak itu harus diacak-acak? Kenapa kok nggak dipilih? Gak sekolah yang menentukan anaknya yang mau ikut AN. Pertanyaan seperti itu. Kalau saya nggak mau bertanya seperti itu. Itu sama juga mengembangkan diri sendiri. Kita tahu tujuannya itu apa? Namanya survei. Kita tuh survei mau lihat kondisi yang real, kondisi yang sebenarnya. Kalau dikondisikan, untuk apa ada survei? Kalau dikondisikan, untuk apa pasti baik semua. Untuk apa? Akhirnya tidak ada gunanya. Makanya ke depan disampaikan hasil rapor mutu ini nanti ke depan akan dijadikan salah satu instrumen untuk akreditasi sekolah. Hasil ini akan dijadikan salah satu instrumen untuk akreditasi sekolah. Jadi setiap nanti akan berubah akreditasi sekolah. Kita tak majalah untuk pemberkasan gitu dari ini dari Salah satu. Terus ini Bu, ada kasus lagi banyak cerita apa yang narasumber sama saya banyak. Hampir 1 jam kami ngobrol di sela-sela pas break. Jadi ada lagi sekolah itu yang nanya, kok saya nggak pernah dapat bantuan? Udah bertahun-tahun saya nggak pernah dapat bantuan. Bagaimana dapat bantuan? Akreditasinya udah A+. Oh itulah 04 ada dapat bantuan karena A+. Udah A+, udah mendekati sempurna. Tapi bukan 04 Bu, ini sekolah di daerah lain. Ya tapi kan Karena Bu, salah satu instrumen dari akreditasi itu ada tentu udah menyangkut semua termasuk infrastrukturnya. Administrasi itu kadang-kadang kita tak up to date juga loh pendekatan. Swasta itu aja tidak punya lengkap sarana dia dapat A
tahu. Sama-sama seangkatan saya dengan sekolah 05, masa dia bisa? Sedangkan dia lapangan dia tak punya. 05 dapat Itulah Bu, ditanya ketika akreditasi datang mahasiswa datang, ada UKS ada, itu. Ya. Ada perpustakaan ada, itu. Padahal itu hasil sulap menyulap, kelas jadikan UKS, kelas jadikan perpustakaan. Rombelnya lengkap enggak? Lapangan ada. BC ada. Makanya wajar ketika ada bantuan, oh setelah kita nggak dapat ya. Ya kan udah ada semuanya, sudah bagus semuanya. UKS ada, perpustakaan ada, WC ada, lapangan ada. Makanya tidak pernah kita dapat bantuan di lapangan karena lapangannya dianggap bagus. Makanya integrasi nilainya A+. Jadi kalau masih seperti itu jangan harap dapat bantuan gitu. Ya karena dari semua tentu didahulukannya belum ada, ini belum. Kalau gitu 5 tahun ke depan tidak perlu lagi tahun 2026 berkasih Ya, salah satunya Bu, tapi tetap nanti ada instrumen yang lain. Ya. Makanya saya begitu mendengar langsung dari narasumber, baru saya menyadari, oh wajar lah. Karena kita kan dari dulu terus nggak pernah dapat selain. Dapat anak yang pernah di rehab ringan, apa namanya di? Karena itu udah bagus semua Bu. Iya. Iya bagus semua. Yang bagus kan lapangan kita tuh bagus. Tapi Pak, tidak juga gitu. Tidak gitu. Dia itu tidak dilihat karena kadang-kadang dari tidak pendidikan masalahnya kadang-kadang tidak sinkron. Ya, itu mungkin. Bagaimana sekarang ini jemput bolanya ke kepala sekolah loh. Ada yang sekolah daerah tambah lengkap. Itu. Iya. Pandai-pandai orang itu. Ya, makanya Bagaimana kadang-kadang dia bisa ketua DKS. Ya, yang ini sekarang udah ini ketua yang mengambil Kurang lihat intinya. ya tapi tidak jika yang penting bagaimana pelaporan kepala sekolah lo. Iya, kita apa jemput bola. Bahwa pelaporan kondisi sekolah kita begini. Ibu kan orang doyan, karena begitu terus. Tapi nanti ke depan Bu, orang pusat akan memantau terus dari rapor pendidikan ini. Jadi nanti yang selama ini itu akan melalui dinas, mungkin tidak menutup kemungkinan bantuan akan langsung dari pusat ke kita. Jadi Pak, kalau tidak salah, kita ini cara sekolah penggerak yang diutamakan. Itu Pak Sugiono bilang sama Ibu. Karena sekolah kita sekolah penggerak, jadi untuk kalau sekolah penggerak itu apapun yang secara perasaan itu lebih diutamakan. Mungkin itu salah satunya dari laporan kepala sekolah dan sekolah kita adalah sekolah penggerak. Makanya kita dapat itu. Pada saat lapor mungkin klarifikasi dulu mungkin masih bagus gitu dari hasil itunya. Baik itu yang Jadi bagaimana kita bekerja atas itu kemarin. ya sudah Bu, poin tadi sudah dijawab ya. Ada lagi yang bertanya, mungkin tanya dulu. Habis ini tinggal implementasi ke angka nanti sebentar. Tentang rapor pendidikan yang lain Bu. Baik Bu, dia bertanya. Berarti kita tahun berarti pendidikan ini masih berlanjut ya? Masih berlanjut. Untuk kelas 4 ya? Kelas 5. Oh ya, kelas 5 ya, tidak kelas 5 saja. Kelas 4. Dulu sempat Bu, ada kelas 4 kelas 5. Itu ternyata untuk sekolah penggerak angkatan 1. Ya. Itu hanya untuk sekali itu saja. Ya, sekarang di kelas Nah, setelah itu sekarang ke depan kelas 5 semuanya. Ya, Kelas 5 aja. Jadi Ya. tahun ini tetap masih Ya, tetap. KMPK. Ya, karena Belajar komputer 45. Ya, betul. Nanti titiknya. AMBK baru sendiri kita dulu. Ada nabok kita. Sudah, kita terangkan dulu ya. jadi ada baginya ini Bu Linda. Ada waktu untuk buka, ada waktu untuk membuka gedung Ruang IDK. Mungkin rapor seperti itu ya. Sudah cukup ya. Cara menganalisis rapor sudah nanti kalau sudah. Nah, dan ini diharapkan oleh Ibu ketika kita sudah mengerti cara menganalisis ini, baru nanti kita duduk bersama untuk membahas RKS itu sehingga menjadi rencana kerja tahunan untuk kita 1 tahun ke depan. Jadi kan prasaja semuanya bukan tugas kepala sekolah dan tidak bos saja. Jadi ada masukan dari seluruh warga sekolah untuk perbaikan 1 tahun ke depan. buat dia ADR-nya siap loh ada satu sekolah. Ya Mas, kalau harus berdarah harus siap loh ADR-nya. Oke. Iya. Mungkin ya terima kasih.